Jalur Pantura Indramayu, Jawa Barat mulai ramai pemudik dengan kendaraan roda 2 dan 4. Warga sengaja memilih pulang kampung lebih awal demi menghindari kemacetan. Menghindari kemacetan, Pak. Secara kan pakai motor mudiknya. Seneng banget, Pak. Akhirnya pulang juga 2 tahun, udah 2 tahun belum pulang kampung. Data dari pos pemantauan mudik di Karawang, Jawa Barat mencatat 300 kendaraan roda 2 bergerak menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. 100 kendaraan untuk roda 2. Karena yang kasat mata yang bisa kita ketahui itu pemudik bukan dengan khas membawa barang bawaan. Nah, itu. Mudik lebih awal juga dilakukan warga yang menggunakan kereta api. Alasannya harga tiket lebih murah dibanding saat mendekati Lebaran. Ngejar tiketnya biar nggak kemahalan. Ya seneng juga sih akhirnya bisa pada ngerasain vibe mudiknya lagi ya supaya lebarannya lebih kerasa lagi. Untuk tiket kalau kita beli jauh hari itu pasti akan ada perbedaan, akan lebih murah dibandingkan dengan kalau kita mepet. Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyarankan masyarakat mudik lebih awal dan menghindari puncak arus mudik pada 28, 29, dan 30 April 2022. Untuk itu, saya mengajak masyarakat untuk mudik lebih awal. Tentu saja menyesuaikan dengan jadwal libur dari tempat bekerja. Kementerian Perhubungan sudah siapkan rekayasa lalu lintas untuk menghindari kepadatan saat mudik. Mulai dari aturan ganjil genap hingga satu arah yang mulai berlaku 28 April. Pada dasarnya, one way dan ganjil genap itu sudah ditetapkan 28, 29, 30. Ya. Tetapi memang kegiatan itu bisa dilakukan lebih awal ke tanggal 25. Pada Kamis 28 April, kendaraan yang melintas di tol hanya untuk mobil berplat genap. Aturan ini berlaku dari pukul 17 sampai 24 waktu Indonesia Barat dari kilometer 47 tol Jakarta Cikampek sampai kilometer 14 tol Kali Kangkung. Pada 29 April, aturan ini berlaku untuk mobil berplat ganjil mulai pukul 7 sampai 24 waktu Indonesia Barat dari kilometer 47 tol Jakarta Cikampek sampai kilometer 414 tol Kali Kangkung. Di 30 April berlaku untuk mobil dengan plat genap. Jamnya sama, dari jam 7 sampai 24 waktu Indonesia Barat dari kilometer 47 tol Jakarta Cikampek sampai kilometer 414 tol Kali Kangkung. Sedangkan pada 1 Mei hanya untuk nomor ganjil dari jam 7 sampai 24 waktu Indonesia Barat dari kilometer 47 tol Jakarta Cikampek sampai kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung. Kepala Korlantas Polri Irjen Firman Santiabudi menyebut polisi akan melakukan diskresi untuk melaksanakan berbagai rekayasa lalu lintas. Apabila ada instruksi untuk kita akan menerapkan ganjil genap, one way dan segala macam, kita sudah artikan mereka akan melaksanakan kegiatan-kegiatan secara terukur. Kementerian Perhubungan memperkirakan 85 juta orang akan mudik Lebaran tahun ini. Sebanyak 22,9 juta orang akan mudik menggunakan mobil pribadi. Sementara 16,9 juta orang memilih sepeda motor. Sedangkan yang mudik dengan bus diperkirakan sebanyak 14,1 juta orang. Sisanya menggunakan mobil sewa, mobil travel, dan taksi daring. Masyarakat yang mudik harus memperhatikan faktor keselamatan dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat mudik sebelum tanggal prediksi puncak arus mudik yakni 28 April. Bagaimana memastikan arus mudik ini aman dan lancar? Saya bahas bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi serta Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat Joko Setiowarno. Pak Muhadjir, selamat malam. Pak Joko, selamat malam. Sehat ya? Selamat malam, alhamdulillah sehat. Selamat malam. Pak Muhadjir, sehat. Ini Ya. Pak Jokowi kan sudah mengimbau untuk warga mudik lebih awal, harus memperhatikan pula hari libur di kantornya masing-masing. Sejauh ini sudah terlihat seperti itukah, Pak? Kalau kebijakan sudah sudah serasi ya, karena dari Menpan RB juga sudah mengizinkan adanya tambahan cuti bagi PNS dan PPPK termasuk BUMN, pegawai BUMN, sehingga tidak hanya bisa ngambil cuti bersama, tetapi menambah cuti lagi juga dibolehkan, sehingga mereka memungkinkan untuk
berangkat mudik lebih awal, karena dia juga bisa. Begitu juga perusahaan-perusahaan swasta, kita himbau melalui Kementerian Tenaga Kerja agar mereka juga membolehkan karyawannya untuk mengambil libur tambahan di luar cuti bersama. Oke, tapi kan ini pasti ada koordinasi antar kementerian. Sudah tampak belum di akhir pekan ini, Sabtu kemarin dan Minggu hari ini ada kenaikan jumlah pemudik sehingga bisa mengurangi kepadatan nanti di akhir pekan selanjutnya? Kemarin saya meninjau jalur untuk ke arah Bandung dan juga ke arah Semarang. Saya terjun ke Bandung dan juga Semarang. Memang belum ada tanda-tanda kenaikan yang cukup signifikan. Mudah-mudahan mulai hari ini tampaknya sudah mulai banyak yang memanfaatkan mudik dini itu. Baik, Pak Joko, saya mau tanya Anda dong. Sejauh ini, adakah catatan dari MTI soal mudik untuk tahun ini dan kesiapan segala infrastrukturnya, Pak Joko? Ya, kebetulan saya sejak hari Jumat itu melihat rencana operasi lanjut di Raja Basa dan menyusuri jalan tol, dan hari ini di Palembang. Ketika di Merak memang belum begitu banyak, ya. Namun dalam kami perjalanan melewati jalan tol, sehingga di beberapa rest area itu sudah nampak beberapa yang memang mudik lebih awal, ya. Jadi mereka memilih biasanya mereka yang bekerja di swasta atau wirausaha, mereka sudah bergerak, ya. Bahkan beberapa teman kami yang di Jakarta pun, yang mereka di sektor swasta itu mereka sudah mulai libur, jadi bekerjanya berganti, sudah terbiasa bekerja dari rumah kan, nah itu dilakukan. Jadi memang kalau melihat hasil dari survei itu kan mayoritas terbesar itu swasta. Nah, memang kalau yang bekerja di pabrik mungkin belum, ya. Kalau dikasih THR otomatis mereka pulang. Nah, tidak bekerja di pabrik, yang swasta mereka sudah perguruan tinggi, teman-teman saya itu mereka sudah libur. Jadi ini sudah bergerak, dan saya lihat di ke arah Jawa Tengah pun sudah meningkat, ada peningkatan berapa dari datanya, mereka ada 50% lah volume. Pak Joko, begini, ini kan sudah 2 tahun pandemi, ini baru Lebaran yang betul-betul masyarakat diberi keleluasaan untuk mudik. Saya kok meyakini pasti akan banyak sekali yang memanfaatkan kesempatan mudik ini, sehingga kemungkinan jumlahnya akan membludak dibandingkan dulu sebelum pandemi begitu. Nah, sejauh ini strategi-strategi yang dipersiapkan oleh pemerintah, lalu infrastruktur untuk memastikan amannya masyarakat mudik di tahun ini, menurut Anda sudah memadai atau belum? Atau adakah di saat injury time ini yang bisa jadi masukan dari Pak Joko supaya bisa segera dikejar oleh Pak Muhadjir dan teman-teman kementerian lainnya? Ya, kami melihat kalau yang persoalan agak berat itu tol antar terbanggi besar sampai dengan Palembang. Ya, namun kami lihat kemarin sudah selesai semua itu. Jadi sampai Palembang sudah mulus. Nah, persoalannya adalah ketika kami tanyakan beberapa itu adalah masalah BBM ini, ya. BBM itu masih dibatasi juga, ya, di Palembang, terutama untuk angkutan barang. Ya, ini ada salah pengertian jadi ketersediaan solar itu masih terbatas di beberapa tempat. Ya, ini yang jadi persoalan. Ya mungkin karena pejabatnya banyak ke Jawa, jadi Sumateranya bukan dilupakan, belum dilirik, gitu kan? Nah, belum dilirik, jadi ketersediaannya masih setengah-setengah. Nah, itu harus diperhatikan juga. Kedua, masalah keamanan. Ini penting. Kami itu melihat kemarin ketika di Merak itu, mereka banyak memilih itu malam. Padahal kalau melihat antara demand dan supply-nya, ya itu dari grafik yang diberikan itu sebenarnya kalau merata tidak jadi masalah. Nah, ini kalau malam itu berduyun-duyun, data 2019, ini karena masalah keamanan di Lampung yang belum ada jaminan dari pemerintah. Itu yang harus diperhatikan. Oke, ini saya mau tanyakan kepada Pak Muhadjir kalau seperti itu. Pak Muhadjir, ini kan sudah mau tinggal beberapa hari lagi Lebaran. Adakah persiapan-persiapan yang bisa dilakukan dalam injury time ini sebelum masyarakat sampai pada puncak arus mudik, sehingga ada keamanan, keselamatan, dan kepastian infrastruktur yang memadai bahkan sampai di Pulau Sumatera tadi, kata Pak Joko? Ya, kita akan menyadari bahwa sudah 2 tahun ini kita tidak mudik. Karena itu data historis yang kita gunakan bukan tahun lalu tapi tahun 2019. Dan ini tentu saja juga harus mengungkap pengalaman atau kenangan tahun 2019 untuk kita jadikan persepsi untuk merancang sekarang ini. Dan sebetulnya dari persiapan-persiapan semua sudah kita bahas, kita coba, bahkan kita simulasikan tiap hari gitu ya.
tetapi kita juga sangat sadar bahwa pasti ada celah-celah yang nanti akan menjadi bagian dari kekurangan yang harus diambil kebijakan di lapangan, diskresi maupun policy adjustment di lapangan. Dan kemarin waktu kita koordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kita sudah atur bahwa nanti kalau ada kejadian-kejadian yang di luar senario, itu kewenangan bisa kita delegasikan ke jenjang yang lebih bawah. Misalnya para Kapolres, Kapolsek juga diberi kewenangan untuk mengambil keputusan tanpa harus menunggu perintah dari pusat, dalam hal ini dari Pak Firman, dan itu sudah disepakati sehingga kita sangat berusaha untuk mengantisipasi sedetail mungkin, menganalisa sedetail mungkin dan membuat antisipasi sejauh mungkin sehingga tadi yang disinggung oleh Pak Joko misalnya kemungkinan kelangkaan BBM, kemudian juga keamanan itu akan menjadi masukan untuk kita. Kita terus ingin mendapatkan feedback baik dari penumpang maupun dari pengamat, dari yang ikut serta dalam mengambil kebijakan itu kita cermati. Misalnya untuk BBM, Joko, kita kan sudah menyiapkan di samping SPBU-nya kita pastikan bahwa ketersediaan BBM-nya ada, kita juga membuat namanya SPBU mini ya di beberapa tempat yang belum ada SPBU-nya dan ini terutama nanti akan kita gunakan terutama jalur pantai selatan yang akan kita upayakan bisa digunakan secara optimal. Kemudian di samping itu juga nanti akan ada BBM mobile, yaitu sepeda motor yang sekitar 250-an unit yang nanti akan bergerak menjemput di manakala terjadi kemacetan-kemacetan untuk membantu kendaraan-kendaraan yang Pak Muhadjir? BBM di Pak Muhadjir, kalau di wilayah Jawa, saya yakin pasti kesiapannya sangat-sangat prima untuk saat ini. Tetapi kalau tadi yang satu hal yang digarisbawahi oleh Pak Joko adalah kalau sampai di Pulau Sumatera, misalnya di Lampung, masyarakat yang memilih untuk mudik sampai dengan Lampung ini biasanya memilih untuk malam hari, penerangannya kurang. Lalu ada beberapa infrastruktur yang sampai ke Palembang belum bisa, ya belum selevel lah sama yang ada di Jawa. Apa yang bisa Anda sampaikan? Saya belum mendapatkan laporan secara spesifik tentang kekurangan-kekurangan yang sangat mendasar, tetapi untuk wilayah-wilayah yang sekarang belum terhubung, jalan jalur yang mulus, itu saya rasa Kementerian PUPR terus melakukan pembenahan secepatnya. Kalau untuk jalur ke Lampung itu kan kita sudah tahu titik rawannya itu kan di penyeberangan ya di Bagauni ya, Merak Bagauni itu kemudian nanti sampai kemudian ke perjalanan darat berikutnya dan tadi Pak Joko sudah menyampaikan masalah keamanan nanti coba akan saya bicarakan lagi dengan pihak Polri bagaimana supaya nanti diantisipasi. Kemudian juga ya. Silakan Pak Muhadjir. Kemudian untuk wilayah barat timur itu juga begitu penyeberangan di Banyuwangi untuk ke Bali itu juga kita cermati dan saya yakin semuanya sudah kita rancang sedemikian rupa sehingga kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita harapkan terlalu drastis itu bisa kita antisipasi jauh-jauh hari. Gitu. Pak Joko, apa kira-kira yang paling perlu diantisipasi baik oleh petugas maupun masyarakat yang saat ini merencanakan mudik? Ya kalau saya kira kalau di Jawa sih tidak begitu signifikan ya, namun tadi saya katakan di Sumatera, tapi ini yang harus diperhatikan adalah pemudik yang menggunakan sepeda motor. Ya, yang untuk Sumatera mungkin ini perlu ditambahkan karena yang di Dirjen Perhubungan Darat itu ada mudik gratis tapi ke Jawa. Ya sementara ke Sumatera, Lampung lah itu belum ada. Ya mudah-mudahan yang ada dari Kementerian BUMN, para BUMN pada Badan Usaha Milik Negara, kemudian yang swasta, ini ada yang memberikan sampai dengan wilayah Lampung. Artinya Lampung itu ya kabupaten. Ini untuk menghindari tadi kalau ada jaminan keamanan yang masih kurang. Saya kira kalau ada jaminan keamanan itu tidak bisa malam hari menumpuk. Karena begini, kalau di Merak itu yang kesulitannya antara jalan tol sama jalan non-tol, arterinya itu dia berbeda. Kalau di Bakahuni, dia ada dua pilihan. Jadi antrinya begitu panjang. Nah di Merak ini keluar tol sudah langsung arteri, karena antriannya panjang, itu agak mengganggu. Oke, ini kalau dari pernyataan Pak Joko dari tadi, kira-kira kalau di Jawa tidak ada yang perlu relatif sudah siap, tetapi menuju ke luar Jawa ini yang memang harus lebih diperhatikan oleh pemerintah, begitu ya Pak ya?
Tuh, masalah keamanannya itu harus ada Oke. jaminan ya, sehingga mereka tidak harus malam hari lah. Oke, ini tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Muhadjir bahwa ini akan jadi evaluasi bersama dan siapa tahu ada kebijakan di masa injury time sebelum mudik ini. Pak Muhadjir, terakhir, bagaimana caranya kita bisa memastikan masyarakat di tengah euforia mau mudik ini, di mana akhirnya diberi izin oleh pemerintah dalam kondisi pandemi sudah tampak terkendali seperti ini, bisa tetap memastikan kedisiplinan protokol kesehatan supaya tetap aman dan tetap sehat? Kalau soal itu kan sudah dimulai jauh-jauh hari sesuai dengan surat Bapak Presiden, yaitu booster ya. Booster ini menurut saya adalah salah satu kunci yang harus dipatuhi oleh siapapun yang akan mudik gitu ya. Dan tidak usah nanya soal sanksi, ini yang penting sebetulnya soal kepatuhan kok. Oh, ini kan tujuannya mudik ini kan untuk gembira, jadi jangan takut dengan sanksi. Tetapi yang penting patuhilah apa yang sudah disuruhkan oleh pemerintah, insya Allah akan aman dan selamat gitu. Itu yang penting. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan adalah masalah tata kelola lalu lintas dan ketersediaan BBM tadi yang disebut oleh Pak Joko. Kemudian yang tidak kalah penting sebetulnya ketersediaan bahan pangan atau bahan pokok, dan juga kita harus juga memikirkan masyarakat bawah. Karena itu saluran bansos yang sudah diambil kebijakan oleh Pak Presiden bahwa 3 bulan ke depan itu dirangkap pada bulan April ini dari semua skema bansos, termasuk tambahan BLT minyak goreng, itu kita harapkan bisa ikut meringankan beban pengeluaran dari masyarakat paling bawah. Saya kira kalau ini bisa dilaksanakan secara terpadu di lapangan, dan itulah yang menjadi concern kita, itu akan berjalan dengan baik. Dan yang tadi berbagai masukan dari Pak Joko ataupun dari semua pihak, pasti akan segera kita respon. Nah, ini saya yakin Pak Firman juga pasti mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Joko dan pasti akan segera berkoordinasi dengan Kapolda Lampung, Kapolda Sumatera Selatan, dan seterusnya. Terima kasih Pak Joko. Ini koordinasi di bawah Pak Muhadjir ini agak-agak ekstra signifikan ya tahun ini karena masyarakat yang mudik banyak, kementerian-kementerian yang terlibat di bawah Pak Muhadjir Effendi banyak sekali, jadi pasti akan kerja keras sampai dengan Lebaran nanti. Kita doakan semoga lancar, masyarakat pastikan disiplin protokol kesehatan, masker dipakai secara benar, jangan lupa ayo segera booster supaya ketika Lebaran nanti semua dalam kondisi sehat. Pak Muhadjir terima kasih, Pak Joko terima kasih sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam ya. Sehat-sehat terus Bapak-Bapak. Pak Joko terima kasih. Amin.